suatu barang sedang tinggi, tetapi bahan baku yang digunakan menjadi langka, sehingga barang-barang tersebut akan menjadi jauh lebih mahal dibanding sebelumnya. Yang ketiga, karena tingginya peredaran uang, yaitu terjadi ketika jumlah barang di pasaran sedang tetap, tetapi uang yang beredar di masyarakat mencapai 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan pada harga-harga barang karena ketidakseimbangan antara arus jumlah barang dan uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi bagi pendapatan yaitu berdampak positif akan dirasakan oleh pengusaha saat terjadi inflasi lunak, karena mereka akan memperluas kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Sementara hal negatif akan dirasakan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap, yaitu nilai uang yang mereka dapatkan tetap, sementara harga barang atau jasa naik. Yang kedua, dampak inflasi di bidang ekspor, yaitu biaya ekspor akan melambung tinggi saat terjadinya inflasi. Selain itu, barang-barang ekspor akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Akibatnya, devisa dari hasil ekspor menurun. Yang ketiga, dampak inflasi untuk minat menabung. Saat terjadinya inflasi, minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang karena bunga yang didapatkan menjadi lebih kecil, sementara mereka harus tetap membayar uang administrasi tabungannya. Yang keempat, dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Inflasi menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok, karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun terlalu kecil. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi, yaitu yang pertama, menggunakan kebijakan fiskal dengan cara mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan agar dapat menurunkan tingkat konsumsi para konsumen sehingga harga barang dapat turun. Yang kedua, menggunakan kebijakan moneter dengan tujuan untuk menjaga kestabilan moneter sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Caranya dengan membatasi jumlah uang yang beredar. Bank sentral harus mengambil keputusan dan menentukan ketersediaan uang kas pada bank-bank lain. Menghitung inflasi. Menghitung inflasi ada 3 perhitungan. Yang pertama, jumlah harga jenis barang I pada periode ke-N dibagi dengan harga jenis barang I pada periode ke-N-1, lalu dikalikan dengan nilai konsumsi jenis barang I pada periode ke-N-1. Hasil keseluruhannya dibagi dengan jumlah nilai konsumsi jenis barang I pada tahun dasar, di mana I di sini nilainya yaitu 1 sampai dengan K. K merupakan jumlah jenis barang paket komoditas. Perhitungan yang kedua yaitu jumlah dari harga barang I pada periode T dikalikan dengan bobot barang I pada periode T dibagi dengan jumlah harga barang I pada periode dasar 0 dikalikan dengan bobot barang I pada periode dasar 0, lalu hasilnya dikalikan dengan 100%. Perhitungan inflasi yang ketiga yaitu indeks harga konsumsi tahun ini dikurang dengan indeks harga konsumsi tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga konsumsi tahun sebelumnya lalu dikalikan dengan 100. Perubahan dari konsep Stable Monetary Unit. Stable Monetary Unit merupakan salah satu prinsip dasar akuntansi yang menyatakan bahwa kesatuan moneter itu dianggap stabil. Nilai uang yang ditetapkan dari pos-pos laporan keuangan, misalnya kas, piutang, hutang, atau kewajiban lainnya. Padahal tidak ada valuta yang memiliki nilai yang stabil. Ada yang mengalami apresiasi di mana nilai tukarnya atau daya belinya naik yang disebut deflasi. Dan ada juga nilai tukar atau daya belinya menurun yang disebut inflasi. Ini menunjukkan bahwa prinsip stable monetary unit hanya dalam asumsi, tidak ditemukan dalam kenyataan.
Dari permasalahan tersebut, muncul usulan yang moderat, yaitu bisa menggunakan historical cost accounting. Tetapi harus dibuat informasi atau laporan suplemen yang memuat dampak inflasi terhadap laporan keuangan. Selain itu, terdapat usulan lain, yaitu menggunakan akuntansi inflasi. Akuntansi inflasi untuk menyusun laporan keuangan pada masa inflasi agar lebih relevan dapat digunakan beberapa metode. Yang pertama, general price level. Dalam metode general price level, misalnya metode historical cost, yang disesuaikan dengan perubahan tingkat harga sehingga pada masa inflasi, GPL ini lebih besar daripada nilai historical cost. Yang kedua, ada current cost accounting, suatu sistem akuntansi di mana aset dinilai pada harga beli pasar sekarang dan profit ditentukan dengan alokasi yang didasarkan pada biaya sekarang. Monetary non-monetary items. Monetary item adalah aktiva atau kewajiban yang dinilai atau disajikan dalam unit uang yang tetap, misalnya kas, piutang, hutang atau kewajiban lainnya yang angka dan jumlah nilai uangnya yang tetap. Itulah yang akan ditagih, dibayar di masa yang akan datang tanpa ada perubahan. Contohnya deposito, valuta asing, surat berharga, utang pajak. Non-monetary items adalah nilai di mana jumlah uangnya tidak ditetapkan menurut kontrak perjanjian. Dalam metode historical cost ini digambarkan sebagai old cost bukan dengan nilai sekarang. Contohnya yaitu biaya dibayar di muka, investasi dalam saham, utang pajak tertunda, akumulasi penyusutan, goodwill, hak paten, aktiva tak berwujud lain, dan kontrak penjualan. Model akuntansi. Model akuntansi ada 4. Yang pertama, historical cost accounting. Yang kedua, replacement cost accounting. Yang ketiga, net realizable value accounting. Dan yang terakhir, present value atau capitalized value. Slide selanjutnya tentang penilaian dan perbandingan terhadap model akuntansi. Yang pertama, kesalahan yang timbul akibat masalah waktu atau timing error. Timing error timbul akibat perubahan nilai yang terjadi dalam suatu periode tertentu, tetapi dicatat, diperhitungkan, dan dilaporkan pada periode yang lain. Yang kedua, kesalahan akibat alat ukur atau measuring unit errors. Kesalahan akibat alat ukur ini terjadi apabila laporan keuangan tidak disajikan dengan menggunakan dan mempertimbangkan tenaga beli dari mata uang tersebut. Yang ketiga yaitu tentang kesulitan dalam menafsirkan atau interpretability. Laporan keuangan harus dipahami tanpa salah pengertian. Dalam menafsirkan laporan keuangan, kita harus memahami masalah pengertian dan penggunaannya. Dan yang terakhir adalah relevansi. Informasi akuntansi harus relevan, artinya harus bermanfaat bagi pemakainya, khususnya untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus inflasi. Laju inflasi gabungan pada 66 kota pada Maret 2010, tahun kalender 2010, dan Maret 2010 terhadap Maret 2019 menurut kelompok pengeluaran. Menurut kelompok pengeluaran umum, IHK pada Maret 2009 sebesar 114,27, Desember 2009 sebesar 117,03, dan Maret 2010 sebesar 118,19. Kemudian, inflasi bulanan pada Maret 2010 sebesar minus 0,14, laju inflasi pada tahun kalender 2010 sebesar 0,99, dan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,43. Yang dibagi pada beberapa bagian, yang pertama pada bahan makanan, pada IHK pada Maret 2009 sebesar 124,47, Desember 2009 sebesar 127,46, Maret 2010 129,59. Inflasi bulan Maret 2010 sebesar minus 0,91. Laju inflasi pada tahun kalender 2010 sebesar 1,67 dan inflasi tahun ke tahun sebesar 4,11. Selanjutnya pada makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau,
IHK pada Maret 2009 sebesar 117,74, Desember 2009 sebesar 123,96, Maret 2010 127,21. Inflasi pada bulan Maret 2010 sebesar 0,28, kalender 2010 2,62, inflasi dari tahun ke tahun sebesar 8,04. Kemudian kelompok perumahan air, listrik, gas, dan bahan bakar pada Maret 2009 113,50, IHK pada Desember 2009 sebesar 115,09, pada Maret 2010 sebesar 115,86, dan inflasi pada Maret 2010 sebesar 0,13, tahun kalender 2010 sebesar 0,67, dan tahun ke tahun sebesar 2,08. Selanjutnya, kelompok pengeluaran sandang. IHK pada Maret 2009 sebesar 117,30, pada Desember 2009 sebesar 119,01, pada Maret 2010 sebesar 118,22, dan inflasi pada bulan Maret 2010 sebesar 0,01, lanjut ke tahun kalender 2010 sebesar minus 0,66, lalu inflasi dari tahun ke tahun sebesar 0,78. Kelompok pengeluaran kesehatan. IHK pada Maret 2009 sebesar 110,52, IHK pada Desember 2009 sebesar 113,38, dan pada Maret 2010 sebesar 114,04. Inflasi bulan Maret 2010 sebesar 0,25, dan pada tahun kalender 2010 sebesar 0,58, dan dari tahun ke tahun sebesar 3,18. Yang keenam adalah pendidikan, rekreasi, dan olahraga. IHK pada Maret 2009 tercatat sebesar 110,08, Desember 2009 sebesar 114,11, dan Maret 2010 sebesar 114,32. Inflasi bulan Maret 2010 sebesar 0,02, lanjut ke tahun kalender 2010 sebesar 0,18, dan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,85. Dan yang terakhir, pada kelompok pengeluaran transport dan komunikasi dan jasa keuangan, IHK pada Maret 2009 sebesar 108,26, Desember 2009 sebesar 103,32, Maret 2010 sebesar 103,67, lanjut inflasi pada bulan Maret 2010 sebesar 0,07, pada tahun kalender 2010 sebesar 0,34, dan dari tahun ke tahun sebesar 1,38. Lanjut diseminasi data pada inflasi bulanan tahun kalender yen year on year pada tahun 2008 sampai 2010. Inflasi pada bulan Maret tercatat pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,95, pada tahun 2009 sebesar 0,22, dan pada tahun 2010 sebesar minus 0,14. Inflasi pada bulan Januari sampai bulan Maret tahun kalender 2008 sebesar 3,41, lanjut tahun 2009 sebesar 0,38, dan pada tahun 2010 sebesar 0,99. Lanjut inflasi pada bulan Maret terhadap Maret, year on year, dari tahun N ke tahun N dikurang 1, pada tahun 2008 sebesar 8,17, tahun 2009 sebesar 7,92, dan pada tahun 2010 sebesar 3,43. Sekianlah presentasi dari kelompok kami mengenai materi inflasi. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.